Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Milano Walangitan, NIM 2114201086, kelas A2, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengajar Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Eskep Nurse MMR. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan buku 3S. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu kegunaan buku ini, 3 buku ini biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk membantu dalam pembuatan asuhan keperawatan. Fungsi dari ketiga buku ini berbeda-beda, mulai dari standar diagnosis keperawatan, fungsinya untuk menegakkan diagnosa pada kasus yang sudah kalian buat. Kemudian standar luaran keperawatan, buku ini digunakan untuk menentukan kriteria hasil pada kasus yang sudah ditentukan. Kemudian standar intervensi keperawatan digunakan untuk menentukan intervensi atau perencanaan keperawatan pada kasus yang sudah ditentukan. Untuk lebih detailnya lagi, saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi ketiga buku ini. Yang pertama, kita buka buku standar diagnosis keperawatan. Dalam suatu proses asuhan keperawatan, pastinya yang pertama dilakukan ialah pengkajian. Nah, dalam pengkajian, kalian akan menemukan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat menjadi diagnosis keperawatan. Misalnya pada kasus stroke, yang diambil diagnosis nyekut di daftar isinya. Di sini nyeri akut ada pada halaman 172. Di sini sudah ada nyeri akut, yaitu terdapat definisi. Di situ juga terdapat penyebab. Nah, nyeri akut disebabkan oleh agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. Kemudian ada lagi agen pencedera kimiawi, misalnya terbakar, bahan kimia iritan. Kemudian ada juga dia nyeri akut disebabkan oleh agen pencedera fisik, yaitu abses, amputasi, terbakar, dan lain-lain. Di sini juga terdapat gejala, tanda mayor dan tanda minor. Kemudian tanda-tanda subjektif dan objektif. Juga terdapat kondisi klinis terkait, yaitu kondisi pembedahan, cedera traumatis, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita buka buku standar luaran keperawatan. Kemudian kita buka di daftar tautan, yaitu SDKI, SLKI. Kemudian kita pilih yang nyeri akut. Nah, nyeri akut di sini halaman 174. Kemudian kita langsung buka ke halaman 174. Setelah di halaman 174, di sini terdapat nyeri akut luaran utama, yaitu tingkat nyeri. Kemudian ada luaran tambahan seperti fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik, penyembuhan luka, dan sebagainya. Nah, di sini misalkan teman-teman mengambil yang luaran utama, yaitu tingkat nyeri, kemudian luaran tambahan bisa diambil yang tersedia di sini. Kemudian setelah itu kita buka yang ada di daftar SLKI. Di sini terdapat daftar luaran keperawatan. Nah, tadi kita sudah mengambil luaran utama, yaitu tingkat nyeri. Nah, kemudian di sini tingkat nyeri ada pada halaman 145. Nah, di halaman 145 ada tingkat nyeri. Di sini sudah terdapat definisi, kemudian juga terdapat
kriteria hasil seperti keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, kesulitan tidur, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada skala dari tingkat nyeri tersebut. Setelah kita menentukan kriteria hasil, selanjutnya kita buka buku standar intervensi keperawatan. Kemudian di sini kita buka di daftar tautan, SDKI dengan Siki. Nah, di sini kita cari yang nyeri akut. Nyeri akut di sini terdapat pada halaman 485. Nah, di 485 terdapat nyeri akut. Intervensi utama yaitu manajemen nyeri. Kemudian terdapat intervensi pendukung yaitu seperti aromaterapi, dukungan hipnosis diri, dukungan pengungkapan kebutuhan. Terdapat juga edukasi efek samping obat, edukasi manajemen nyeri, dan masih banyak lainnya. Kemudian kita ambil intervensi utamanya yaitu manajemen nyeri. Kemudian kita kembali ke halaman daftar intervensi keperawatan. Kemudian kita mencari manajemen nyeri. Nah, manajemen nyeri di sini terdapat pada halaman 201. Nah, di sini terdapat manajemen nyeri, ada definisi, tindakan, terdapat observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Di sini observasi yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri. Kemudian tindakan terapeutik yaitu tindakan yang kita berikan kepada pasien, misalnya memberikan teknik non-farmakologis. Kemudian edukasi seperti jelaskan penyebab, dan kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Dan itulah cara membuat atau menyusun asuhan keperawatan menggunakan buku 3S. Sebelum saya mengakhiri video pada kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan mendaftar pada link yang tersedia